Pemerintah Belanda punya hutang moral kepada rakyat Indonesia. Jakarta ini akan kami bakar hari ini. Bung Karno harus kita selamatkan, dan Bung Hatta, sudah kamu merdeka sendiri, nggak bisa Bung. 1930 orang Aceh dengar, tuh di Jawa ada Sumpah Pemuda, kita ikut Indonesia aja, jangan ikut Belanda Pukima itu katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat para pimpinan yang hadir, ada Kiai Haji Muhammad Dahlan Ridwan, pimpinan Ma'had Ali Lirboyo, yang mewakili Mudir Kiai Haji Athaillah. Kemudian ada Kiai Haji Muhammad Yasin Mustafa Kamal dari Senat Ma'had Ali Lirboyo, Kiai Haji Agus Abdul Mu'id Sohib, Kiai Haji Agus Muhammad Aminullah, para dosen dan seluruh mahasantri. Hadirin sekalian, saya akan bicara tidak sampai 1 jam, karena dalam hitungan saya nanti kita akan di stop oleh masuk waktu sholat duhur. Jadi saya langsung saja bicara soal sejarah intelektual Undang-Undang Dasar 45. Saudara sekalian, berdasar catatan konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, Undang-Undang Dasar 45, Konstitusi RES, UUD S50, dan Konstitusi hasil amandemen, itu semuanya lahir dari perdebatan intelektual setelah munculnya kesadaran kebangsaan. Sebelum itu, perjuangan kemerdekaan itu tidak pakai perjuangan intelektual, perjuangan fisik saja, perang. Seperti di Ponegoro, tidak ada perdebatan kita mendirikan negara apa, wilayahnya apa, pokoknya perang lawan penjajah. Imam Bonjol di Sumatera Barat, tidak ada konsep bernegaranya, pokoknya penjajah itu harus dilawan. Tidak ada konsep yang diperdebatkan secara intelektual. Di Ambon, Patimura sama, di Aceh Tengku Umar sama, tidak ada debat intelektual, pokoknya angkat senjata melawan penjajah. Oleh sebab itu tidak efektif, semuanya hanya perang fisik, tidak ada jihad intelektual. Nah saudara, jihad intelektual itu baru muncul itu ketika ada politik etis pemerintah Belanda. Jadi politik etis itu mula pertama muncul dari tulisan seorang bernama Deventer. Deventer itu seorang aktivis politik di Belanda, membuat tulisan yang kemudian menggema di parlemen yang menyatakan bahwa pemerintah Belanda punya hutang moral kepada rakyat Indonesia. Ratusan tahun orang-orang Nusantara dijajah, ratusan tahun orang-orang dijajah, tapi rakyatnya terbelakang, tidak disekolahkan, tidak diberi kesempatan berkembang secara ekonomi, pendidikannya dipercayakan ke pesantren-pesantren yang tidak diakui civil effect-nya. Sehingga Deventer itu nulis harus sekarang pemerintah kerajaan Belanda selaku penjajah punya hutang moral agar memajukan rakyat Indonesia. Demikianlah pada tahun 1901 itu pidato dari Ratu Wilhelmina menyatakan
pemerintah Belanda bertanggung jawab untuk memajukan rakyat Indonesia, maka pada waktu itu membentuk apa? Sekolah-sekolah. Itu yang disebut politik etis. Jadi membentuk sekolah, kemudian irigasi, perpindahan penduduk, emigrasi dan imigrasi, serta membentuk sekolah-sekolah yang tadinya orang Indonesia itu tidak punya kesempatan sekolah. Nah, disitulah beberapa tahun kemudian mulai muncul gerakan nasionalisme. Jadi gerakan nasional itu baru muncul sesudah ada pendidikan yang dibentuk oleh Belanda. Sebelum itu gerakannya jihad biasa, jihad perang. Tapi gerakan intelektual muncul, memunculkan kalau kita mau berjuang, kita harus punya konsep. Apa konsep? Konsep negara, konsep konstitusi. Negara apa? Kita berjuang untuk apa? Mendirikan sebuah negara namanya Indonesia. Itulah sebabnya pada tahun 1908 lahir apa yang disebut Budi Utomo. Budi Utomo itu budi utama. Itu satu gerakan untuk memajukan rakyat Indonesia sebagai sebuah bangsa. 20 Mei. Siapa tuh Budi Utomo? Itu dipimpin oleh Cipto Mangunkusumo, Dr. Sutomo Gunawan. Orang-orang yang sekolah ini, yang disekolahkan oleh Belanda ini maju sekarang. Sesudah itu lahir generasi Bung Karno, Bung Hatta, Ki Hajar Dewantoro, dan sebagainya, yang itu merupakan produk-produk sekolahan yang dididik oleh sekolah-sekolah Belanda itu untuk menggagas mendirikan Indonesia, bukan hanya berperang. Sebelum tahun 1908, perangnya itu perang sporadis. Coba catat, mana yang ada perang kemerdekaan? Tidak ada. Karena mereka tidak punya perdebatan intelektual tentang konsep negara. Nah, saudara sekalian, inilah yang kemudian melahirkan perdebatan. Kita akan merdeka. Tahun 1908 ada Sumpah Pemuda, namanya Budi Utomo. Tahun 1928 ada Sumpah Pemuda yang menyatakan kami putra-putri Indonesia bertanah air satu, yaitu Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, bahasa satu, bahasa Indonesia. Sebelum itu tidak ada. Bahkan nama Indonesia itu sendiri baru muncul di Jerman itu tahun 1851. Sebelum itu tidak ada kata Indonesia. Baru sesudah ada sekolah ini di Belanda muncul Bung Hatta, Ki Hajar Dewantoro dan sebagainya, berbicara kami orang Indonesia. Kalau dulu orang-orang biasanya disebut kami Jawa. Tapi saat itu sudah muncul kata Indonesia yang meliputi gugusan Nusantara. Nusantara itu artinya apa tuh? Nusa Antara. Gugusan pulau-pulau yang dipisah oleh laut yang jumlahnya berapa? Jumlahnya 17.508 pulau. Kami orang Indonesia yang hidup di Hindia Belanda di dalam gugusan Nusa Antara, bersumpah bersatu. Lalu perdebatannya apa? Loh, kalau kita mau merdeka, terus negara macam apa? Negara macam apa yang didirikan? Saudara, sebelum muncul perdebatan tentang negara Indonesia, negara Islam, kemudian ada negara Jawa. Dulu ada pertentangan di awal-awal perjuangan kemerdekaan itu, ada namanya majalah Jawi Hisworo. Jawi Hisworo itu ingin mendirikan negara Indonesia itu Jawa, yang lain bukan. Pokoknya Jawi Hisworo. Di Sumatera muncul namanya Negeri Muslim. Sana mau mendirikan negara Islam, sini mau mendirikan negara Jawa. Terus terjadi perdebatan. Lah, kita ini kan satu. Kenapa mau mendirikan negara Jawa?
Kenapa mau mendirikan negara muslim? Mari dong, dirikan bersama sebuah negara namanya Indonesia. Oke. Muncul Sumpah Pemuda. Kita Indonesia. Bukan Jawa, bukan Islam, bukan Sumatera, bukan Celebes dan sebagainya. Tapi Indonesia. Ayo Indonesia sekarang. Nah, kalau mau mendirikan Indonesia, ini udah masuk ke perdebatan akademik. Negaranya negara bentuk apa? Ada yang usul pakai konstitusi dong. Terus negaranya apa? Republik apa kerajaan? Debat lagi, perdebatan tuh terjadi, dan perdebatan yang paling tajam yang kemudian berujung masuk ke dalam perdebatan resmi pembentuk undang-undang dasar itu adalah perdebatan tentang negara nasional dan negara Islam. Catatin. Jadi pada waktu itu orang Islam, tokoh-tokohnya yang pandai-pandai itu ingin mendirikan negara Islam. Bukan negara sekuler, tapi ada orang Islam yang lain yang juga hebat. Kalau negara Islam itu siapa sih yang ingin mendirikan? Nasir, Wahid Hasyim, Hasyim Asy'ari, Bagus Hadikusumo, Kahar Muzakir, Agus Salim itu ingin negara Islam. Oleh sebab itu pengelompokannya jelas, negara Islam, bukan negara nasional. Itu tercatat di dalam sejarahnya. Luruskan pemahaman saudara tentang ini, karena itu nanti akan punya implikasi-implikasi ketika kita menegaskan sebagai negara Indonesia itu apa, gitu. Nah, pada tahun 1938, sesudah 10 tahun sesudah Sumpah Pemuda, tiba-tiba Bung Karno itu menulis di sebuah media, tulisannya itu, kalau Indonesia merdeka besok harus menjadi negara sekuler seperti negara Turki yang dibangun oleh Kemal Atatürk. Kemal Atatürk itu dulu membangun Turki dengan menghapus negara Islam dan mendirikan negara sekuler. Karena negara Islam dalam pengalaman Turki itu menjadi negara yang tidak efektif, sewenang-wenang, penuh pelanggaran, sehingga pada saat terakhir tiga pasha pangeran-pangeran yang seharusnya berkuasa di Turki itu menjual Turki ke negara lain dengan lari. Akhirnya muncul Kemal Atatürk menyelamatkan itu, dan sesudah menang menyatakan Turki bukan negara Islam. Turki adalah negara sekuler, di mana urusan agama itu urusan pribadi, sedangkan negara itu negara, punya entitasnya sendiri. Nah, sejak itu Turki maju menjadi negara sekuler. Nah, itulah sebabnya Turki kapan tuh menjadi negara sekuler? Tahun 1924. Penjajahnya diusir, penguasanya diusir. Itu Sultan Mehmed II itu sampai lari di pengasingan. Orang yang paling kaya saat itu sebagai sultan lari ke luar negeri, meninggal di luar negeri dalam keadaan banyak utang, pinjam cari makanan ke toko-toko dan sebagainya, sehingga ketika meninggal tuh orang-orang Italia itu minta agar ini Sultan Mehmed II itu jangan dikubur sebelum hutangnya lunas. Jadi orang paling hebat, khalifah, penguasa tiga benua, pada akhirnya meninggal di pengasingan, diusir oleh bangsanya sendiri karena negara itu sudah rusak di bawah kekhilafahan. Dan sesudah itu Turki maju. Nah, ketika Turki maju inilah Bung Karno hadir. Indonesia muncul sebagai alternatif. Nah, Bung Karno bilang kita harus negara sekuler seperti Turki. Itu orang paling hebat tuh Kemal Atatürk. Kata Turki. Muncul pembelaan atau perlawanan dari seorang bernama Mukhlis. Mukhlis itu adalah Nasir, Muhammad Nasir, ketua Masyumi yang kemudian pernah menjadi Perdana Menteri. Kata Nasir, kalau Indonesia mau merdeka harus negara Islam.
Kenapa negara Islam? Nah, 87% orang Indonesia itu Islam. Masa mau negara sekuler? Kalau mau demokrasi, ayo dong bangun Islam sesuai dengan jumlah yang banyak. Terjadi perdebatan. Bung Karno bilang saya juga Islam, Hatta juga Islam, Yamin Islam, ini semua Islam nih, tapi tidak mau negara Islam. Karena negara dan agama itu harus dipisah. Ini udah masuk perdebatan intelektual. Negara dan agama harus dipisah. Coba lihat tuh, negara-negara Islam yang pakai nama Islam semuanya mundur, semuanya hancur. Karena apa? Karena Islam selalu dijadikan alat untuk menindas. Kalau oleh rakyat Islam selalu dijadikan alat untuk melawan pemerintahnya. Maka kata Bung Karno, udah pakai negara sekuler aja. Agama itu tumbuh bagus kalau tidak diikut sertakan dalam negara. Negara akan tumbuh bagus kalau tidak diganggu oleh agama. Intelektual. Ini tahun 38. Saudara, perdebatannya berlangsung terus nih, berlangsung terus sampai pada tahun 45 pemerintah Jepang membentuk MASUMI, Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Majelis Syuro Muslimin Indonesia itu bukan partai pada waktu itu. Majelis Syuro Muslimin Indonesia itu adalah konfederasi ormas Islam, ada Muhammadiyah, NU, PSII, PUI, dan bergabung di situ namanya MASUMI, Majelis Syuro Indonesia, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, yang dulu namanya di zaman Belanda itu namanya MIAI, Majelis Islam A'la Indonesia. Zaman Belanda, di zaman Bung Karno, di zaman Jepang menjadi MASUMI. Nah, MASUMI ini kemudian berjuang terus di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, MASUMI itu pada bulan Februari tahun 45 mendirikan apa? Sekolah Tinggi Islam yang dipimpin oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, Sekolah Tinggi Islam itu sekarang adalah Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta, itu sekolah tinggi Islam yang didirikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari dengan melibatkan NU, Muhammadiyah, PUI, pesantren Gontrong, mana ikut di situ. Itu bulan Februari tahun 45 dideklarasikan. Bulan Juli sebelum merdeka sekolah ini diresmikan. Sampai sekarang ada sekolahnya. Itu maksudnya apa? Untuk mencetak kader bangsa yang mengisi Indonesia. Nah, sementara itu pada bulan Maret tahun 45, bulan Maret tahun 45 pemerintah Jepang membentuk namanya BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Apa tugasnya? BPUPKI itu kata Jepang, engkau akan merdeka. Saya berikan kemerdekaan secepatnya. Oleh sebab itu kalau kamu merdeka, segera buat konstitusi. Konstitusi macam apa yang mau kamu pakai kalau kamu merdeka? Buat sekarang. Dibentuklah BPUPKI. Ketuanya Pak Rajiman, orang Nganjuk. Rajiman itu orang Nganjuk. Rajiman Widyodiningrat dulu hebat, lebih terkenal dari Bung Karno di saat itu. Rajiman, wakilnya Panji Suroso. Nah, saudara, BPUPKI bentuk undang-undang dasar sekarang. Begitu undang-undang dasar kamu selesai, maka nanti kamu boleh merdeka. Demikianlah, nah ini perdebatan intelektualnya. Sidang pertama tanggal 29 Mei. Yang didebat itu bukan isi konstitusi, tetapi dasar ideologi negara. Kata Rajiman gini nih pidatonya, saudara, kita mau merdeka ya. Nah, kalau membuat konstitusi itu kan gampang. Mau bikin sistem mata, menterinya seperti apa, masa jabatannya apa, parlementer itu gampang. Tapi sekarang kita harus bicara dulu, dasar negara kita ini apa. Nah, disitulah muncul perdebatan. Perdebatannya apa? Perdebatannya itu, yang orang-orang nasionalis sekuler yang dipelopor oleh Bung Karno itu, kita harus mendirikan negara sekuler.
Tidak boleh agama ikut-ikut dalam urusan negara. Agama harus diperlakukan sama. Kita bukan menjadikan satu agama dasar negara, tapi Tuhan itu Maha Esa dan milik agama siapa saja, dan di Indonesia boleh hidup semua agama. Nih, Soekarno nih, Yamin, Hatta. Tapi kelompok Islam yang diwakili tadi, Ki Bagus, Ki Wahid Hasyim, Kiai Maskur, Agus Salim, Abdul Kahar Muzakir, itu membawa idenya Nasir. Enggak, katanya. Negara ini harus dijiwai oleh nilai-nilai agama. Oleh sebab itu mereka ingin mendirikan negara Islam. Nih, 29 Mei sampai 1 Juni, 3 hari mereka berdebat tidak selesai, sampai akhirnya 1 Juni 1945 Bung Karno berpidato. Apa pidatonya itu? Dia berpidato tentang Pancasila. Pancasila, kata Bung Karno, kalau kita merdeka Pancasila lah. Pak Bagus, Ki Bagus katanya, yang orang Islam, nggak usah pakai negara Islam. Kalau orang Islam mau maju, berjuang aja nanti di pemilu, berjuang di parlemen. Kita bikin negara kebangsaan aja. Kita bentuk DPR sebagai kawah candra di muka bersatunya umat Islam dan umat-umat lain di situ, lalu melahirkan keputusan-keputusan bersama atas nama negara. Kelompok Islam tidak, kami tetap usul negara Islam. Ini perdebatan, saudara. Kita punya ideologi sekarang ini sama dengan NU, negara kebangsaan Indonesia, NKRI, harga mati. Itu ideologi sekarang. Dulu ndak. Baca nanti sejarah. Apa itu salah? Ndak salah. Waktu itu negara akan didirikan, siapapun boleh mengusulkan. Bung Karno boleh mengusulkan sekuler. Kenapa orang Islam tidak boleh mendirikan negara Islam? Jadi orang Islam bertumpu pada waktu pokoknya harus negara Islam. Akhirnya apa? 1 Juni itu sidang macet. Sidang macet. Kalau gitu ndak jadi kita. Daripada bertengkar terus, kita skor sidang sampai waktu yang tidak ditentukan. 1 Juni sidang ditutup. Tidak. Ndak ada kesepakatan. Jadi pada tanggal 1 Juni, hari lahirnya Pancasila, itu sidang deadlock. Deadlock. Sidang ditutup, tapi pada waktu itu dibentuk Panitia 8 namanya. Nah, Panitia 8 ini adalah panitia yang ditugaskan oleh BPUPKI untuk merumuskan dasar negara, mencari kompromi. Siapa Panitia 8 itu? 1 Soekarno, 2 Hatta, 3 Yamin, 4 MAA Meramis, 5 Ahmad Sukarja, yang ke-6 Otto Iskandar Dinata. Ini semuanya kelompok sekuler. Lalu 2 dari wakil Islam itu Ki Bagus Hadikusumo dan Wahid Hasyim di Panitia 8. Tidak diberi waktu kapan kerja, pokoknya kerja, sesudah selesai lapor. Nah, pada pertengahan Juni perang Pasifik meluas. Bung Karno khawatir nih, kalau perang terus meletus kayak gini, kita tidak siap merdeka, ini gawat. Oleh sebab itu pada tanggal 22 Juni Bung Karno mengumpulkan Panitia 8 ini, tapi oleh Bung Karno dirombak. Kata Bung Karno gini, kalau 8, 6 orang sekuler, Soekarno, Hatta, Yamin, Meramis, Sukarja, dan Otto Iskandar Dinata. 6 ini orang kan orang yang tidak mau negara Islam. Yang mau negara Islam hanya Wahid Hasyim dan Ki Bagus Hadikusumo. Oleh sebab itu Bung Karno dirombak agar adil rombak. 4 dari golongan nasionalis, Soekarno, Hatta, Yamin, Ahmad Sukarja itu dicoret, diganti dengan Ahmad Subarjo. Otto Iskandar Dinata dikeluarkan, dicoret. Ini golongan nasionalis, tidak usah terlalu banyak, 4. Golongan Kristen masuk Meramis.
Golongan Islam ditambah dari 2 menjadi 4. Ki Bagus dicoret karena tidak bisa hadir tanggal 22 Juni, sehingga yang masuk di situ Abdul Kahar Musakir, Agus Salim, Wahid Hasim, dan Abi Kusno Cokro Suyoso. Jadi 4 Islam, 4 nasionalis, 1 Kristen. Kristen tentu ikut nasionalis. Berdebat di situ, akhirnya dicapai kesepakatan. Oke lah, katanya. Kalau begitu nih tidak ada kompromi. Komprominya adalah kata Islam dimasukkan di dalam konstitusi. Apa isinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Kalau Bung Karno dulu tuh usulnya ketuhanan yang berkebudayaan. Diganti ketuhanan ditambah dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu kesepakatan Piagam Jakarta, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sudah itu apa? Sudah itu pasal 6, Presiden Indonesia adalah orang Indonesia asli dan beragama Islam. Itu kesepakatannya. Pasal 29 bunyinya, negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluk. Ada 3 kata Islam yang disepakati tanggal 22 Juni sesudah komposisi 8:6 itu dirombak oleh Bung Karno. Saudara, saya sedikit nyimpang. Jadi Bung Karno itu demokratis pada waktu itu. Kalau Islam diadu kalah 2:6 kok. Kata Bung Karno, yuk 4 sama 4 tambah 1. Maka jadilah kompromi itu dicapai, Piagam Jakarta tanggal 22 Juni. Dan Bung Karno ketika berpidato 10 Juli melapor nih, ketika melapor kepada sidang pleno, mengatakan, Bapak sekalian, katanya, saya terpaksa melanggar aturan, melanggar prosedur. Apa, Bung? Seharusnya kan saya ikut bahwa yang membentuk itu 8 orang. Tapi karena itu tidak adil, saya jadikan 9 orang. 9 orang itu lebih adil karena Islamnya 4, nasionalisnya 4, dan Kristennya 1. Adil, kata Bung Karno. Dan kami dengan keadilan telah mencapai Piagam Jakarta. Minta disahkan, jangan ribut lagi, disahkan, Piagam Jakarta berlaku. Dan itu. Nah, saudara, kalau sekarang saudara belajar ilmu hukum, wacana intelektual ya, satu perbuatan yang sengaja meninggalkan aturan resmi tapi untuk mencari keadilan substantif, itu namanya hukum progresif. Hukum progresif itu adalah hukum di mana sebuah pasal yang resmi berlaku ditinggalkan, tidak diberlakukan karena ingin menciptakan keadilan daripada sekedar menegakkan hukum. Karena hukum itu belum tentu adil. Maka Allah berfirman, wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adl. Kalau kamu berhukum di antara manusia, ya berhukum dengan adil. Kenapa berhukum dengan adil? Karena hukum itu belum tentu adil. Itulah hukum progresif. Itulah hukum progresif yang dulu dipopulerkan sebagai ilmu oleh Sacipto Raharjo dari Undip. Sebenarnya kalau ditarik, Bung Karno itu sudah progresif ketika dia katakan aturan resmi kalau tidak berguna harus buang ke tong sampah. Ketika saya jadi ketua Mahkamah Konstitusi, semua aturan yang tidak berguna dibatalkan. Kenapa? Aturan kalau tidak berguna ya tidak boleh diberlakukan. Aturan itu ya harus menciptakan keadilan. Nah, kalau ditarik lagi, apakah pencipta hukum progresif itu? Bukan. Banyak lagi, bahkan di abad pertengahan tuh pemikir-pemikir hukum di barat tuh juga banyak menciptakan hukum progresif. Tapi lebih maju dari itu. Dulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu
Itu sudah membuat hukum progresif ketika membuat keputusan bahwa orang mu'allaf tidak perlu mendapat bagian zakat. Lihat nanti di dalam fikih, usul fikih, ketika Umar menjadi khalifah, kan ada innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin wal gharimin wal mu'allaf. Mu'allaf dapat, wal mu'allafati qulubuhum, ya, bil gharimin wa ibnis sabil wa fi sabilillah, 8. Tapi ketika Umar, sekarang orang mu'allaf enggak boleh dapat zakat, kata Umar. Oh Umar, kamu melanggar kecamaan Tuhan. Kan Tuhan mengatakan 8. Iya, itu ayat dulu turun, kata Umar. Ketika orang Islam itu masih sengsara, orang mau masuk Islam dikejar-kejar oleh keluarganya, dibunuh di mana-mana. Sekarang orang sudah pada berebutan masuk Islam. Seharusnya mereka bayar. Jadi sekarang tidak usah kasih zakat, kata Umar. Lihat nanti. Itu hukum progresif. Lepas dari saudara setuju atau tidak, itulah debat intelektual sebenarnya tentang itu. Nah, itu sebabnya kemudian saudara, Bung Karno katakan kita ganti perdebatan ini dengan satu kesepakatan namanya Piagam Jakarta. Tapi pada tanggal 18 Agustus 1945 ketika PPKI bersidang. Nah, ini mulai ini. Maret pemerintah Jepang membentuk BPUPKI tadi yang membuat rancangan undang-undang dasar sampai mencapai kesepakatan akhir Piagam Jakarta disahkan pada tanggal 10 Juli yang sidang-sidangnya berlangsung sampai 17 Juli. Bubar nih. BPUPKI tugasnya sudah selesai, undang-undang dasar sudah selesai, dasar negara sudah selesai. Lapor ke Jepang, saya siap merdeka. Ini undang-undang dasarnya sudah ada. Oh, kalau begitu harus ada panitia baru yang menyatakan kemerdekaan. Siapa itu? Dibentuk PPKI. Panitia Persiapan Kemerdekaan. Ini tugasnya lain lagi, mengesahkan undang-undang dasar dan membentuk pemerintah agar Indonesia merdeka. Oke, ini 7 Agustus. Tanggal 9 Agustus, Rajiman Soekarno Hatta diundang ke Dalat. Jadi Dalat itu di Vietnam, lewat Saigon sana terus ke Dalat gitu. Waktu itu belum banyak pesawat, jadi pesawatnya masih okrek-okrek gitu. Perjalanannya lama. Panggil ke Dalat, untuk apa? Diberitahu, bom, laporanmu udah masuk. Kata Jenderal Terauchi. Jenderal Terauchi itu penguasa Asia Tenggara untuk penjajahan Jepang, penguasa kolonial Jepang di Asia Tenggara. Itu Jenderal Terauchi. Bung, laporan udah masuk, merdeka. Besok kamu sudah boleh merdeka kapan saja kamu mau. Kaisar Tenohaika dari Jepang mengizinkan kamu merdeka kapan saja. Lalu berdebatlah mereka, kalau gitu kami akan merdeka sekitar tanggal 22 atau 24 Agustus, 22 atau 23 atau 24 Agustus. Jadi masuk akal lah mempersiapkan 10 hari kemerdekaan. Disepakati tanggal 22 merdeka. Tapi begitu mendarat di Jakarta, Bung Karno ini dikerubuti oleh anak-anak muda yang dipimpin oleh Sukarni, Wikana, dan macam-macam, dikerubuti, dicegat. Bung, harus merdeka hari ini, nggak usah nunggu tanggal 22. Nggak bisa, kata Bung Karno. Kenapa? Karena saya sudah berjanji ke pemerintah Jepang tanggal 22 dan itu harus disahkan oleh PPKI. Panitia Persiapan Kemerdekaan itu loh yang harus ngesahkan dulu. Wah, Bung Karno pokoknya harus merdeka sekarang, kata anak-anak muda. Nggak bisa, kata Bung Karno. Kenapa? Kamu kok buru-buru merdeka? Gini loh. Nah, ini pintar anak muda, ini sudah masuk ke wacana intelektual tuh. Bung, menurut konvensi Liga Bangsa-Bangsa
Menurut konvensi Liga Bangsa-Bangsa tahun 1933, negara yang kalah perang harus mengembalikan negara jajahannya ke penjajah sebelumnya. Jadi kalau Jepang hari ini kalah perang, itu tidak boleh memerdekakan ini, terus kembalikan ke Belanda dulu, baru diurus dengan Belanda kemerdekaannya. Bung Karno tidak bisa merdeka, kata Bung Karno dan Bung Hatta. Saya pemimpin, sudah bicara di Bank Jenderal Terauti dan saya berjanji akan merdeka tanggal 22 sesudah rapat PPKI. Akhirnya tanggal 15 malam Bung Karno didesak, Bung Karno harus proklamasi malam ini, kalau tidak Bung Karno bukan bagian dari kami. Bung Karno bilang, anak muda kamu, nih ayo ke sudut sana nih, potong nih leher saya. Besok kamu berjuang, bunuh saya malam ini. Kalau saya disuruh melanggar janji. Pemuda itu pada pergi, tapi besoknya pagi Bung Karno diculik. Jadi waktu itu sudah ada orang menculik orang itu, saudara. Karena urusan politik menculik orang itu bisa. Bung Karno diculik sama Bung Hatta nih. Habis sahur, tahu-tahu sudah ada jeep dipimpin oleh Soekarni. Ayo, Bikana ayo. Ada yang jemput Bung Hatta, ada yang jemput Bung Karno, dibawa ke Rengas Dengklok. Bung, kamu harus sekarang ke Rengas Dengklok. Kenapa? Merdeka. Jakarta ini akan kami bakar hari ini. Bung Karno harus kita selamatkan dan Bung Hatta. Sudah kamu merdeka sendiri, nggak bisa Bung. Rakyat tidak akan ikut kalau Bung Karno, kalau bukan Bung Karno yang merdekakan. Sebab itu kami diculik. Tanggal 16 Agustus. Nah, saudara, tanggal 16 Agustus itu, ya, itu sudah ada pembacaan proklamasi di Rengas Dengklok. Ada upacara bendera. Kami rakyat Indonesia merdeka. Ada lagu Indonesia Raya, ada orang bendera. Tapi Bung Karno bilang, ya saya baca itu karena ditodong oleh anak-anak dan itu tidak sah merdeka itu. Kenapa? Merdeka itu kan harus didengar oleh dunia internasional. Saya cuma 8 orang. 8 orang kau merdeka, siapa? Kata Bung Karno, siapa 8 orang merdeka? Kita tidak sah ini, harus ulangi lagi. Pulang ke Jakarta. Makanya ini ada yang dari Madura kan? Kalau orang Madura tuh nyanyi lagu 17 Agustus tuh 16 Agustus, saudara. Karena bunyinya 16 Agustus tahun 45. Besoknya hari kemerdekaan kita, gitu besoknya. Bukan itulah, kata itulah itu ganti besoknya, tanggal 16. Nah, oke, tanggal 16 malam Bung Karno, ayo kumpul PPKI sekarang di Hotel Desides, gabung. Habis itu apa? Kita proklamasi kemerdekaan. Anak-anak muda ini benar, kata Bung Karno. Lalu dia datang ke Jenderal Nishimura, penguasa di wilayah Batavia sana, penguasa kedua untuk Hindia Belanda, tapi dia berkedudukan di Jakarta, di Batavia. Datang Nishimura, saya mau merdeka. Nggak bisa, kata Nishimura. Kenapa? Pemerintah Jepang melarang Anda merdeka. Loh, kemarin saya sudah dipanggil suruh merdeka kapan saja kok, sekarang nggak boleh. Iya, kalau kamu merdeka tadi tanggal 12, jam 12 kamu boleh. Tapi sejak jam 12 tadi ada telegram dari Tokyo, tidak boleh ada kemerdekaan dimanapun. Kalau kamu tadi minta merdeka tak jam 12 bisa. Loh, kami sudah dijanjikan merdeka. Itu kan janji kemarin, sekarang udah berubah. Iya, memang itu tadi ada konvensi PBB itu. Tidak boleh memberi kemerdekaan Indonesia itu harus diberikan kepada sebuah pemerintahan sementara namanya NICA, Netherlands India Civil Administration, yang berkedudukan di Melbourne. Sudah ada pemerintahnya tuh, Belanda mau kembali, mau diserahkan ke situ. Bung Karno, Bung Hatta, tidak bisa, kami akan merdeka. Kata Nishimura, pokoknya tidak boleh.
Bung, kalau saya merdeka sekarang, kata Bung Karno, apakah kamu akan menembak kami? Akan kami tembak kalau kamu merdeka sekarang. Ulang Bung Karno, lalu dilindungi oleh seorang opsir angkatan laut namanya Maida. Sudah, kalau Nishimura tidak boleh kamu rapat untuk merdeka, di rumah saya aja. Dilindungi oleh Nishimura, disitulah dituliskan proklamasi kemerdekaan itu. Nishimura ini akhirnya diadili, dijatuhi hukuman mati oleh pemerintahnya karena dianggap berkhianat, tapi kemudian diberi pengampunan. Nah saudara, demikian apa perdebatan intelektualnya. Satu, Indonesia itu merupakan negara kompromis, prismatik, mengkompromikan antara ide negara Islam dan negara sekuler menjadi negara Pancasila. Itulah prismatik namanya. Prismatik. Dari perdebatan itu, konsep negara agama dikeluarkan, negara sekuler, teori demokrasi. Apakah Indonesia itu demokrasi? Apa kerajaan? Itu diperdebatkan lama, lalu di voting. Sudah di voting bahwa kita sekarang ini negara demokrasi. Di voting. Karena perdebatan, kalau demokrasi bagusnya ini, tapi jeleknya ini, di berbagai negara buruk seperti ini. Tapi kalau kerajaan baiknya ini, baiknya ini, baiknya ini, terus akhirnya voting. Voting. Negara hukum, masalah kehakiman. Dulu sudah diperdebatkan, kita harus punya Mahkamah Agung. Enggak, kurang, kata Yamin. Harus ada Balai Agung di samping Mahkamah Agung. Balai Agung itu apa? Balai Agung itu Mahkamah Konstitusi yang sudah ada di negara-negara lain. Di Australia sudah ada, di Ceko sudah ada, kita bentuk, kata Yamin. Jadi perdebatannya hebat-hebat tuh, intelektualnya. Pemikiran keislamannya juga hebat-hebat tuh. Muncul di situ sebagai perdebatan intelektual, bukan fisik semata. Nah, oke. Waktunya mau habis. Saya nerobos saja. Ya, nerobos. Kan masih ada perubahan Undang-Undang Dasar 49, UDS 50, dekret. Semua tuh ada wacana intelektual sampai sekarang aja deh. Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45 itu, saudara, ternyata sesudah berlaku, selama berlakunya Undang-Undang Dasar itu selalu menimbulkan kesewenang-wenangan. Bung Karno dulu membatalkan UUD 50, memberlakukan UUD 45. Bung Karno melakukan kesewenang-wenangan yang luar biasa selama 6 tahun sampai akhirnya dijatuhkan. Muncul Pak Harto. Pak Harto mula-mula demokratis, tapi mulai 78 sudah mulai muncul korupsi-korupsi, akhirnya Pak Harto dijatuhkan. Muncul reformasi. Nah, di dalam reformasi ini ada pikiran, kalau gitu kita ganti aja Undang-Undang Dasar melalui amandemen. Nah, sekarang amandemen itu, saudara sekalian, sudah dilakukan dan menghasilkan beberapa hal yang sangat mendasar ya. Ini ada di halaman 10. Kita langsung aja ke halaman 10 dari halaman 1. Perdebatan intelektual terus terjadi berkali-kali sampai mengubah konstitusi. Amandemen kita itu pertama menguatkan demokrasi atau demokratisasi. Judulnya UUD 45 hasil amandemen. Anunya, slide-nya di halaman 10. Yang kedua, mengubah panca as politika menjadi hasta as politika. Saudara sering salah mengatakan setiap negara demokrasi itu menganut trias politika, legislatif, eksekutif, yudikatif. Indonesia sejak awal tidak pernah menganut trias politika. Dengan sadar dikatakan di dalam perdebatan Undang Dasar 45, kita tidak ikut trias politika. Terus buat apa? Panca as politika, legislatif, eksekutif, yudikatif, auditif. Auditif itu pemeriksa keuangan, BPK, dan konsultatif itu Dewan Pertimbangan Agung. 5. Bisa Pak, bisa di berbagai negara bisa Pak. Trias politika itu dan dulu yang buat John Locke, lalu Montesquieu, lalu Immanuel Kant bilang gitu, lalu dianggap dalil gitu. Enggak, di berbagai negara macam-macam
Ada yang 4 poros, ada 3 poros, ada yang 7 poros. Di Jerman tuh 9 poros. Nah, Indonesia diubah sekarang menjadi 8. Dari 5 menjadi 8. Legislatif, MPR, DPR, DPD, Presiden, Mahkamah Agung, MA, MK, BPK, dan Komisi Yudisial. 8. Ini namanya hasta as politika. Lalu tidak ada lagi lembaga tertinggi dan lembaga tinggi. Dulu ada lembaga tertinggi namanya MPR, lembaga tinggi ada 5, panca as. Sekarang MPR diturunkan, ditambah 1 badan lagi namanya DPD, ditambah 1 badan lagi namanya Mahkamah Konstitusi, ditambah 1 badan lagi namanya Komisi Yudisial. Itu sekarang sebutannya lembaga negara utama, bukan lembaga tinggi. Salah. Itu guru-guru yang masih mengatakan lembaga tinggi, tidak ada. Sudah diubah nih sejak tahun 2002. Lembaga tinggi negara itu kan dulu zaman Orde Baru, berdasar TAP MPRS nomor 20 tahun 66. Lalu pemilu harus berlangsung jujur, adil, luber jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dibentuk Komisi Pemilihan Umum yang bukan diselenggarakan oleh pemerintah. Itu hasil amandemen. TNI dan Polri dipisah. Ya. Pancasila dan NKRI tidak bisa diubah. Nah, saudara, inilah komitmen kita. Jadi komitmen kita bahwa kita cinta tanah air itu yalal waton, hubul waton minal iman, dan seterusnya. Itu di Aceh itu ada juga tuh lagu seperti yalal waton ini tentang nasionalisme. Bunyinya gini: ya abna ana jinsana Indonesia, kum min naumikum wandur ila watanikum. Hai anak-anakku, bangsa kita ini bangsa Indonesia, bangun dari tidurmu, bela negaramu. Itu nasionalisme. Sama, yalal waton, kan sama aja kalimat, cuma bahasanya beda. Disambung situ, watoni anta abunli salithun min abawaini. Wahai tanah airku, engkau adalah orang tuaku, ayahku. Salithun min abawaini, yaitu orang tua yang ketiga sesudah ayah dan ibuku. Kalau Madura itu bapak, ibu, guru dulu, baru negara. Bapak, ibu, guru, rato, itu Madura. Kalau Aceh enggak, bapak, ibu, tanah air. Watoni anta abun li thalithun min abawani, watoni anta hayati wa muna nafsi wa aini. Itu sudah ada di Aceh pada tahun 1930, sesudah kalah perang dengan Belanda, sesudah Cut Nyak Din dan Teguh Umar dibunuh, diasingkan di rakyat Aceh. Ayo anak-anakku, engkau tuh Indonesia, bukan lagi Aceh. Karena apa, saudara? Waktu itu sudah ada Sumpah Pemuda di Jawa. 1930 orang Aceh dengar, tuh di Jawa ada Sumpah Pemuda, kita ikut Indonesia aja, jangan ikut Belanda Mukimah itu katanya. Jadi lagu-lagu Arabnya juga muncul di sana. Kan Aceh Islam sama dengan Kediri lah, sama dengan Madura, itu kan Islamnya kental banget di sana. Kayak Sumatera Barat itu istilah-istilah Arab dimunculkan dalam bentuk lagu-lagu dan syair lokal, itu bagus sekali dan punya nilai jangka panjang. Nah, saudara sekalian, oleh sebab itu mari kita jaga negara ini sebagai mitsaqon ghalidho. Kata Majelis Ulama dan NU, pada umumnya NU di Majelis Ulama, Indonesia ini adalah darul mitsaq, negara lahir karena kesepakatan, dan kesepakatan itu tidak bisa dikhianati kecuali dibuat kesepakatan baru.
Indonesia adalah Darul Mitsaq, Darul Ahdi Wasyahadah, kata orang Muhammadiyah. Sama artinya, kesepakatan dan kerjasama dan persaksian bahwa kita bersatu di dalam keberbedaan untuk membangun Indonesia. Sehingga Islam yang kita kembangkan sekarang ini setelah melalui perdebatan intelektual yang panjang, masih ada antagonisme tuh, Islam dan negara itu masih terjadi loh. Indonesia merdeka masih ada yang tidak mau negara Pancasila, timbul pemberontakan di Jawa Barat, di Maluku Selatan, di Sumatera Barat, pemberontakan ngelawan, tidak mau Pancasila. Lalu pemilu 55 muncul kelompok partai nasionalis yang ingin dasar negara Pancasila, ada partai-partai Islam yang ingin negara Islam. Di sini ada Masyumi, NU, PSI bergabung sini sampai pemilu 55. Tahun 73 sudah tidak ada pertentangan dua kubu. Kemudian karena difusi kemudian oleh Pak Harto, tapi pada waktu itu NU masih tampil sebagai wakil umat Islam. Kiai Wahid Hasyim itu menjadi tokoh. Kiai Yusuf Hasyim ketika demo habis-habisan untuk memberlakukan hukum Islam di dalam undang-undang hukum perkawinan. Baru sesudah generasi Gus Dur mulai cair bahwa perbedaan itu adalah fitrah. Nabi Muhammad itu tidak pernah mendirikan negara Islam. Ini sudah adzan, dihentikan ya. Ini sudah adzan. Tutup. Moderator? Dilanjutkan. Ya, berarti pengikut Gus Dur. Gus Dur tuh kalau ceramah ada orang adzan, itu terus ceramah. Gus Dur kan orang Islam, kok ada orang adzan masih terus ceramah, katanya. Adzan itu hanya wajib dijawab oleh sebagian orang. Tapi kalau kuliah mendengarkan ilmu, kamu wajib sebenarnya dengarkan saya. Fardhu kifayah. Sana sudah adzan. Kalau didengarkan adzan dituruti, kalau di kota sudah selesai sana, sini baru mulai. Sini selesai, mulai lagi. Terus kapan kuliahnya? Mari kita teruskan saja. Saudara sekalian, itulah perjalanan negara kita, ya. Jadi Indonesia itu konsepnya jelas sebagai negara kebangsaan itu adalah sesudah tahun 80-an. Sebelum itu ya Pancasila betul, tetapi itu formal. Bahkan ketika ada asas tunggal terjadi korban jiwa karena orang Islam melawan. Priok meninggal lebih dari 200 orang, tidak tahu kuburannya di mana. Sampai sekarang tidak jelas hukumnya, tetapi itu dicatat oleh negara bahwa itu pelanggaran HAM berat yang sampai sekarang tidak diketahui pelakunya. Pelakunya diduga ada, tapi kan hukum itu perlu bukti. Nah, baru sudah itu muncul apa? Kita kalau bertengkar terus Indonesia tidak maju-maju. Mari kita bersatu di dalam fakta keberbedaan. Karena apa? Karena menurut Al-Quran surat Yunus 99, walau syaa rabbuka la'amana kulluhum man fil ardi jami'a afa anta tukrihan nas. Kalau Allah mau, semua manusia itu iman semua kok, Islam semua. Tapi memang Allah yang tidak mau mengislamkan semua. Afa anta tukrihan nas, apa kamu memaksa orang lain? Udahlah, hidup bersama aja. Walau syaa Allah la ja'alakum ummatan wahidah. Surat Al-Maidah ayat 48. Walakin liyabluwakum fima atakum. Kalau saya mau semua kamu umatnya sama lah, Islam semua, Jawa semua, Cina semua bisa kalau Allah mau. Walakin liyabluwakum fima atakum. Tapi sengaja saya menciptakan kamu berbeda untuk menguji apakah kamu dengan berbeda itu masih berlomba-lomba untuk berbuat baik.
fastabiqul khairat katanya. Nah saudara, oleh sebab itu mari kita bangun negara ini sebagai negara kebangsaan, negara berdasar Pancasila, itu menampung semua aspek kebaikan dari berbagai keinginan manusia yang baik, dipertemukan di dalam Pancasila lalu muncul sebagai prismatika. Prismatika itu titik sinar yang muncul dari titik temu liberalisme, sosialisme, komunisme, islamisme, gotong royong Indonesia ketemu nih digodok, muncul namanya Pancasila di dalam keberbedaan. Jadi sudah Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia itu mengatakan juga bahwa di Indonesia itu Islamnya apa? Wasatiyah. Ini fikih ketatanegaranya kita ini kan ada fikih siasah, fikih dusturiyah, fikih politik, ketatanegaraan, dusturiyah, fikih konstitusi. Lalu ada apa lagi tadi? Fikih apa, Pak? Iya, fikih kebangsaan, fikih watoniyah, dan macam-macam. Nah, kita bicara ini, kalau berbicara debat intelektual, sehingga lalu timbul perdebatan. Apa sih yang menyebabkan kita, yang menjadi alasan harus kita bersatu? Ya itu tadi, Allah menciptakan kamu sengaja berbeda, tapi bekerja samalah kamu. Lakum dinukum waliyadin. Kalau ini keras. Kalau dilawan berlomba kalau ini. Tapi itu ya, saya akhiri saja, nanti kalau mau dialog silahkan, kalau mau ada yang tanya, merespons gitu. Cuma saya ingin sampaikan bahwa Nabi Muhammad itu ketika mendirikan negara itu bukan mendirikan negara Islam. Mendirikan negara gitu saja, namanya negara kosmopolit, ya. Oleh sebab itu piagam atau proklamasinya itu hadza kitab min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inilah proklamasi kemerdekaan. Kitab itu ketetapan, proklamasi, keputusan. Inilah ketetapan, proklamasi dari Nabi Muhammad sallallahu. Bainal muslimin wal mu'minin wa quraisyin wa Yathrib waman tabi'ahum, antara orang muslim, orang mukmin, orang Yathrib nih Madinah, dan orang Quraisy yang datang ke sini, dan puak-puak di seluruh Madinah ini, falahiqo bihim, menyatakan bersatu, merdeka. Itu kan sama kan dengan proklamasi kemerdekaan. Kami bangsa Indonesia, hadza kitab Indonesia, bainal Indonesia, Al-Jawi, Sumatera, apa itu, falahiqo bihim, bersatu, wajahada ma'hum, dan berjuang bersama-sama. Itu artinya hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dilakukan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi proklamasi itu terjemahan dari Piagam Madinah sebenarnya, tapi di bahasa Indonesia kan sebagai negara kosmopolit. Saya kira itu dari saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.